I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Ya, hai guys, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini ada topik yang menarik nih. Mending kartu kredit atau pay later? Nah, ini kalau dari kacamata pemula ya, sama-sama pemula. Jadi mau apply CC atau pay letternya dulu? Nah, gini. Kalau saya sih lebih senang untuk mendapatkan kartu kredit dulu. Lihat cash kita ya, lihat cash kita, tetap lihat cash kita. Kalau kita bankable itu artinya gini. Pekerjaannya jelas, usahanya jelas, ya. Ini karena kartu kredit itu ada verifikasi manual, salah satunya adalah telepon. Kalau kita tidak punya telepon, atau tidak ada ya, bukan tidak punya, sorry. Ya, lebih baik gas pay letternya dulu. Tetapi kalau kita datanya ada, jelas, usahanya jelas, kemudian kerjanya jelas, minusnya hanya di angka ya, misal gajinya sedikit, atau misal omsetnya sedikit, lebih baik gas kartu kredit. Karena gini, kalau kita sudah punya kartu kredit, untuk mendapatkan pay letter yang lain, itu gampang. Mau 1, 2, 3, lebih itu bisa. Tetapi kalau kita sudah punya pay letter dengan jumlah tertentu, katakanlah 2 atau 3, untuk mendapatkan kartu kredit biasanya limitnya tuh kecil-kecil. Approval CC-nya kecil. Karena gini, DBR jawabannya. Jadi DBR itu kan debt-burden ratio ya, atau kemampuan seseorang buat ngutang, intinya kayak gitu. Nah itu hitung-hitungannya, analis paham lah. Jumlah penghasilan atau pemasukan dikurangi cicilan berjalan atau tagihan berjalan atau pengeluaran lainnya, nanti ketemu angkanya dan nanti akan diambil atau dikalikan dengan 10%. Intinya kayak gitu. Nah, itu yang akan diberikan ke calon debitur atau calon nasabah. Nah, kalau sudah seperti itu, logikanya kayak gini teman-teman. Ini ada pay letter A. Kasih limit 3 juta, pay letter B 3 juta, pay letter C 3 juta. Mau apply C, saya kira-kira dapat limit berapa? Kemungkinannya tidak jauh dari limit pay letternya. Gitu. Jadi, ya hoki-hokinya 6 juta. Jadi 2 kali lipat aja dari limit pay letternya. Sip ya. Bukan akumulasi, tapi limit yang ada. Yang tertinggi. Biasanya patokannya itu. Atau yang terendah sekalian. Wah ini limit rendah aja diambil gitu kan. Ya udah kita kasih limit yang rendah aja. Jadi minim resiko di mata bank, minim NPL, limit kecil aja dipelihara, akan untungnya juga sama. Gitu ya. Sip. Nah, kalau kita punya kartu kredit dulu, kemudian kita ingin gas kartu kredit yang lain, itu bisa. Kan memang idealnya itu kalau karyawan belum bisa banyak ya. Ya nanti gampang, bertahap. Kita tinggal berubah ya. Berubah. Jadi itu kita tinggal pengkinian data lah ya. Oh, sekarang saya adalah wira swasta. Dulu saya karyawan. Paham lah ya. Nah, kalau sudah seperti itu untuk mendapatkan pay letter mudah. Tapi kalau kita berevolusi dari pay letter dulu untuk baru gas pay letter, ini grafiknya terlalu naik. Tapi kalau kita ngambil CC ini udah langsung ke atas dulu ya. Biar bisa nyampe ke sini ya profilnya dibagusin, dirapiin. Datanya kan hanya itu. Nah, kalau punya kantor, amankan kantornya. Ya, sip, mau pengusaha, mau karyawan, kalau punya kantor, amankan kantornya. Ya, jadi jangan sampai nggak match, ada verifikasi, jangan sampai kecolongan, jangan sampai datanya tidak relate, jangan sampai pas ditanya kok, ya jangan jauh-jauh dengan formulir atau data yang kita kasih saat ngisi form, intinya kayak gitu. Ya, biar aman, bikin contekan. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita ngomongin bunga nih. Kalau ngomongin bunga, jauh lebih bersahabat bank ya, jauh lebih bersahabat kartu kredit. Banyak varian promonya juga, bisa cicilan 0%. Sedangkan pay letter bisa sih 0%, tetapi platformnya terbatas. Berbeda dengan CC. Fasilitas cicilan 0% bisa didapatkan di banyak merchant ya, banyak. Dan transaksinya tidak hanya di Indonesia. Kalau pakai pay letter di luar negeri masih terbatas ya. Jarang. Tapi, atau bahkan malah nggak ada ya. Sejauh pengalaman kita lah ya, kalau untuk penggunaan kartu kredit di luar negeri mau tarik tunai bisa. Transaksi pembelanjaan apalagi sudah pasti jaringannya Visa Master ya. Jadi intinya seperti itu. Nah memang sekarang pay letter itu keluarin kartu-kartu juga ya, tapi kan gateway-nya GPN, bukan Visa Master ya. Jadi nasional ya, di sini-sini saja. Kira-kira begitulah ya.
Itu kalau ngomongin bunga. Belum lagi varian apa tadi program-program misalnya untuk tarik tunai sekian rate-nya banyak. Jadi lebih menarik kartu kredit, lebih menggoda wis intinya kayak gitu. Ya. Logikanya kan karena kartu kredit itu produk bank langsung, sedangkan paylater itu produk platform perusahaan, kemudian di atasnya baru merujuk ke bank yang sindikasi itu. Gitu, teman-teman. Terus kalau ngomongin resiko ya. Sama-sama macet ya, sama-sama macet. Yang namanya penagihan itu pasti tidak enak. Penagihan itu pasti tidak enak. Secara prosedural, bank itu jauh lebih sopan. Ya, bank itu jauh lebih sopan, jauh lebih rapi, dan mereka tidak berani menggunakan bahasa yang di luar batas. Saya tidak bilang bahwa penagihan pihak paylater itu lebih jelek dari bank, tetapi karena regulasinya yang lebih ketat, secara otomatis mereka akan mematuhi, lebih ngerti dalam prosedur penagihan. Intinya kayak gitu. Kalau mau kucing-kucingan kalimat juga DC kartu kredit lebih gini lah ya. Intinya kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau konsep pembayaran sih udah lain cerita ya. Apakah kita mau membayar sekian persen atau dibayar nanti atau dibayar entah kapan, itu sudah lain cerita. Yang jelas secara prosedural bank itu, DC bank itu jauh lebih santuy, intinya kayak gitu. Ya, mereka tidak akan seintens sering gitu ya. Seperti penagihan paylater gitu. Telat 1 hari, telat 3 hari, telat 1 bulan. Nah lagi nih sebelum kelewatan. Klausul atau karakteristik limit ya, karakteristik limit. Biasanya ada yang di space. Kita ambil contoh Kredivo ya. Ambil contoh Kredivo untuk limit 10 juta. Itu di space, dibagi-bagi untuk 30 harinya sekian, 6 bulan sekian, 12 bulan sekian. Jadi ketika limit yang 1 bulan sudah terpakai, secara otomatis limit yang lain akan terpangkas. Berbeda dengan kartu kredit. Ini tujuannya kan gini. Biar meminimalisir NPL sudah pasti. Jadi kalau sudah ada cicilan 1 bulan, ini kan pendek temponya. Jangan sampai si nasabah bikin cicilan baru. Intinya kayak gitu sih. Jadi limitnya dibatasin. Nah, kalau kartu kredit, misal ada limit 10 juta, kemudian dipakai 1 juta, logikanya kan limit masih tersedia 9, ya kan? Masih tersedia 9 dan itu bisa dipakai. Mau dipakai untuk transaksi full, mau dipakai setengahnya, mau dipakai untuk transaksi cicilan, ketemu cicilan lagi, diacar cicil, itu bisa. Yang penting limit tersedia dan kartu terbaca lancar. Buat terbaca lancar, ya jangan ada pembayaran yang telat-telat. Mau bayar minimum payment, terserah. Mau bayar full payment, terserah. Yang penting ada tagihan, bayar. Gitu. Atau bahkan bayar bunganya aja, itu kan lewat jasa Cashstone, ya bisa. Yang penting terbaca lancar itu. Dan limit ada, tersedia. Jadi bisa, sisa limitnya bisa dipakai. Kayak gitu. Nah, kita balik ke penagihannya ya. Kartu kredit itu tidak akan ngobok-ngobok data pribadi. Yang mereka tagih ya data yang diinput di aplikasi sebelumnya. Ya. Kalaupun kok tiba-tiba ada nih cerita, kok bisa ya saya ditagih ini dari kartu kredit A, padahal nomornya sudah ganti. Itu jawabannya adalah canvassing. Ya, tidak ngobok-ngobok data yang ada di kontak saat itu juga enggak. Jadi pasti bertanya, kemudian akan dapat referensi, akan dapat sumber, kayak gitu ya teman-teman. Berbeda dengan paylater, mereka bisa untuk mengakses, sudah banyak cerita. Jadi mereka saat kita approval, permit atau persetujuan dalam pengajuan limit paylater itu kan ada perizinan itu, mereka bisa membaca data kita. Paham lah ya yang seperti itu. Jadi kalau kartu kredit itu tidak akan ngakses full data kontak kita, tidak ada. Even meskipun aplikasinya kita izinkan ya, jadi tidak akan kayak gitu. Ambil case Shopee Pay Later ya. Kalau kita telat bayar di Shopee Pay Later, ini yang sekarang bulan Agustus, Juli kemarin 2023, banyak teman-teman yang ngalamin kayak gini. Loh, ini kan kontak daruratnya bukan ini, tetapi yang ditagih kok bisa orang tua saya ya, sedangkan orang tua saya tidak dicantumkan. Nah itu bisa. Shopee Pay Later bisa kayak gitu. Nah kalau mungkin ada pihak Shopee Pay Later yang merasa tidak setuju dengan pernyataan saya bisa kasih rekamannya. Nah terus gini teman-teman, kalau kartu kredit, misalkan datanya yang disampaikan dulu atau yang kita tulis untuk saudara tidak serumah adalah kakak,
ya sudah dia akan nyarinya di alamat itu, nanyanya di alamat itu. Dia tidak akan ngobok-ngobok kontak di kita ya, di luar itu. Ya kalaupun sekarang ada beberapa bank yang mungkin, loh kok tiba-tiba tahu ini ya, tidak se-ekstrim pay later, ininya kayak gitu. Ya, karena kan ya itu tadi, sindikasi itu pasti lebih ketat. Dalam artian ya penanganannya ini nanti akan dipertanggungjawabkan ke sini lagi, kayak gitu. Nah, kalau bank kan direct, langsung dari bank, ya you urusannya sama gua. Kayak gitu sih ya. Sip. So, jadi mending pay later atau kartu kredit, balik ke cash kita masing-masing, balik ke tujuan penggunaan masing-masing. Kalau masih sama-sama fresh, gas kartu kreditnya aja dulu, gasnya serentak, apply kartu kredit dulu, habis itu pay later. Ya, kalau ngomongin kemudahan approval ya, memang pay later itu jauh lebih fleksibel dalam artian untuk pengajuannya ya, untuk pengajuannya. Tetapi tetap di balik itu semua akan ada benefit yang besar ketika kita dapat CC lebih dulu. Ya, cobain deh. Sip ya. Thanks for watching, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.